Kalau dia itu marahnya diam, disimpan terus dengan orang tuanya, di umur dia belum ada lepas akil balik, dia akan kena radang otak atau kanker otak. Dia nanti di bawah umur 45 dia sudah meninggal. Dari mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita bersilaturahim lagi, bertemu lagi di pagi hari yang insya Allah Allah berikan keberkahan. Insya Allah Allah membuka pintu rezeki kita pada hari ini. Dengan perasaan optimis, yakin, insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Tentunya dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan tema kita kali ini adalah kita akan membahas mengenai kematian, yaitu kemanakah aku setelah mati. Kita ingat bahwa ada ayat menyebutkan kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan menghadapi kematian. Setiap umat pun akan menghadapi akhirnya. Ya. Nah, setelah kita menghadapi kematian, kita dikubur, apa yang akan terjadi pada diri kita? Dan bagaimana perjalanan kita setelah malaikat maut mencabut nyawa kita sampai akhirnya nanti kita akan dihisap. Nah, saya jadi ingin mengutip juga kepada kita semua sebagai perenungan dan mengingat kita semua dari Khalifah Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin mengatakan begini, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, bersiaplah untuk mati. Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh dengan penyesalan. Ini adalah salah satu bentuk dari keimanan. Orang yang beriman itu akan selalu siap sedia untuk menghadapi satu kepastian, yaitu kematian. Untuk kesempatan pertama ini, alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz silakan, kesempatan pertama kita mendengarkan tausiah dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Guru kita Ustadz Dano yang kita cintai, Mas David, dan seluruh para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tema kita kali ini adalah kemanakah aku setelah mati. Perjalanan hidup manusia itu tentu mengalami beberapa fase. Yang pertama, kita sudah melalui fase ruh. Dulu pada saat diciptakan oleh Allah. Kemudian fase rahim. Alhamdulillah kita sudah lulus dari sekian miliar sperma. Pada saat itu kita termasuk yang juara dan lahir ke muka bumi ini. Dan saat ini kita masuk di fase ketiga, yaitu fase dunia. Di fase dunia ini sebentar, mungkin paling lama ya berapa tahun lah. Ya, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang mungkin 100 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase kematian, fase alam barzah. Dunia ini sebentar, tetapi ternyata menentukan perjalanan kita yang panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap dari manusia itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mesti kita berhati-hati. Kenapa? Hidup kita yang sebentar ini, maka nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab yang pertama tentunya akan didapatkan pada saat kita masuk ke dalam liang lahat. Setelah kita mati, maka disitulah yang pertama kita akan ditanya oleh Allah. Ma rabbuka. Saat kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka insya Allah paling tidak kita ada sedikit harapan.
Dan pertanyaan-pertanyaan itu tentu tidak bisa dihafal. Demi Allah, sekalipun sekarang kita menghafalkan man rabbuka, siapa Tuhanmu Allah. Tapi pada saat nanti di yaumil kubur itu, maka sekalipun kita menghafal sudah di luar kepala, mungkin kita tidak akan mampu menjawabnya. Siapa yang mampu menjawab? Merekalah hanya orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah supaya nanti di alam kubur kita nikmat. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila anak Adam mati maka terputus seluruh amal-amalnya kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama shadaqatun jariyah. Yang kedua au ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga au waladun solehun yad'ulah. Ini yang harus kita persiapkan supaya nanti ketika sudah mati kita mendapatkan kesenangan di alam kubur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hidup di dunia, kita akan mati dan yang pertama kita akan mempertanggungjawabkan perilaku kita sebelum pada akhirnya benar-benar kita akan mengalami kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Asep. Tadi diingatkan akan kematian. Usia itu bukan jaminan bahwa orang yang usianya lebih tua akan lebih dulu meninggalkan kita. Ada yang usianya muda, usianya masih baru di bawah 10 tahun, belasan, 20, 30, ya, bahkan sampai usianya nanti sudah lebih senja dari kita. Belum tentu orang tua yang lebih dulu meninggal, baru anaknya. Bisa jadi anak yang mendahului dari orang tuanya. Ada satu tambahan lagi, Ya, Kang David. Jadi ternyata di dalam Al-Quran dikatakan sekarang itu banyak manusia yang menyesal yang sudah meninggal itu. Menyesal. Ingin balik lagi. Dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu Akbar. Dia minta sebentar saja untuk dihidupkan. Kenapa? Karena mungkin dulu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allahu Akbar. Saya menangis. Ya Allah. Akbar. Kita harus siap tidak siap, kematian pasti akan menjemput kita. Baik, kita akan dengarkan tausiah yang kedua dari guru kita Ustadz Danu. Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tema kita sangat bagus sekali tapi mengerikan. Kemanakah aku setelah mati? Sebenarnya di dalam Quran itu Allah sudah memperlihatkan bagaimana seorang itu mati. Tetapi kadang-kadang manusia muslim seperti kita ini malah sok tahu. Bagaimana Allah menceritakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi di sini ceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Sebenarnya Allah itu sudah memperlihatkan di dalam Quran bahwa seseorang manusia itu dianggap binasa oleh Allah Ta'ala melalui perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan itu dia tidak pernah, apa yang dia kerjakan sehari-hari itu karena Allah. Apa yang dia kerjakan sehari-hari hanya untuk mengikuti nafsu. Mengikuti keinginan hidup, mengikuti nafsu agar lebih daripada yang lain, merasa hidupnya sukses, ini mengikuti nafsu. Dan di titik inilah manusia muslim, kalau dia seorang muslim, dia akan betul-betul menyesal nantinya. Kalau dia nantinya kalau sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala ingin dihidupkan. Karena dia di dunia pada saat tersebut banyak tidak menjalankan perintah Allah. Di sini perintah Allah tidak hanya cuma sholat saja. Tidak hanya cuma membaca Quran saja. Karena banyak juga saudara kita yang sholat, dia anarkis, dia dolim, dia korupsi, dia selalu mendolimi saudara-saudaranya, mengajak kelompoknya, mengajak taklimnya untuk memusuhi saudaranya yang lain. Itu dolim, itu betul-betul. Dan itu dilakukan di dunia ini. Padahal oleh Allah Ta'ala dilarang. Nah, disinilah seseorang itu melakukan suatu kegiatan terus-menerus.
Dan ini dikuatkan bagaimana orang itu setiap saatnya nanti Allah mengingatkan kalau orang itu masih ada salah. Allah menceritakan tentang satu ayat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Allah memberikan gambaran bahwa seseorang ini diingatkan oleh Allah Ta'ala kalau dia melakukan dosa terus-menerus, kumulatif, akhirnya dimunculkanlah penyakit. Kalau dia suuzonnya dengan emosi muncul penyakit yaitu pusing, itu yang ringan. Dia selalu kata-katanya itu tidak nyaman, tidak enak didengar, dia sariawan. Itu yang ringan. Kalau dia itu ngomel terus-menerus, dia akan kena batuk. Itu yang ringan. Kalau yang berat, kalau dia suuzon dengan marah yang kuat, dia akan kena tumor. Itu yang kelihatan berat. Kalau dia itu marahnya diam, disimpan terus dengan orang tuanya, di umur dia belum ada lepas akil balik, dia akan kena radang otak atau kanker otak. Dia nanti di bawah umur 45 dia sudah meninggal. Dari mana? Ini satu hal yang memang orang tidak tahu. Setelah kematian, ingat saya menyelipkan. Sebelum ini selesai, saya menyelipkan. Wala nudikannahu minal adabil adnad dunnal adabil akbar. Ini harus kita fahami ayat Quran ini. Dan Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia kepada manusia. Siksa kecil ini adalah sakit. Ingat sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu bagaimana? Yaitu masuk neraka. Berarti seorang yang sakit kalau dia muslim pasti menurut ayat ini adalah masuk neraka. Ini harus kita ketahui. Harus kita fahami dan yakin. Jangan seenaknya saya sakit karena dosa saya digugurkan. Dari mana ayatnya sudah jelas? Dari mana dosa itu bisa digugurkan? Lawong kita iman aja morat-marit masih merasa aja dosa kita digugurkan. Taubat kepada Allah Ta'ala enggak pernah. Hanya paling tidak itu hanya cuma 5 kali, 7 kali, hanya 70 kali. Apakah itu cukup taubat kita? Wallahu a'lam. Karena apa? Setelah tobat itu dilakukan, dikerjakan terus-menerus. Kematian inilah yang harus kita ketahui. Season ini saya menceritakan tentang bagaimana seorang itu matinya. Makanya jangan dianggap kalau matinya dia itu pasti masuk surga. Jangan bermain Tuhan-Tuhanan di titik kematian seorang. Atau jangan main Tuhan-Tuhanan pada saat seorang itu bisa berani bilang dia masuk surga. Orang itu bukan Allah yang menentukan masuk surga, itu Allah. Jangan mulut kita merasa yakin bahwa orang yang meninggal itu masuk surga. Walaupun dia muslim. Walaupun dia itu menyebarkan agama. Kita tidak boleh. Tapi kalau mendoakan mudah-mudahan masuk surga, cakep. Boleh. Beda? Insya Allah beda. Satu sisi kita merasa Tuhan karena yakin yang meninggal itu masuk surga. Yang kedua adalah mendoakan agar masuk surga. Yang kedua itu yang boleh. Yang satu jangan itu bermain di intinya Tuhan. Nggak boleh. Kalau itu dikerjain terus-menerus dan dia merasa dia benar, dia yang bilang begitu akan masuk neraka. Insya Allah. Makanya kita harus hati-hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran sebelum hari berikutnya adalah tentang kematian. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz Danu atas ilmunya pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Asep. Sama-sama. Jadi berpikir ya, masih di awal pagi ini harus meluruskan niat kita pada saat keluar dari rumah, yaitu ibadah semata-mata karena Allah. Jadi kalaupun memang suatu saat Allah menjemput ajal kita, kapanpun, saat sedang apapun, dipastikan kita sedang beribadah kepada Allah. Setidaknya dari niatan kita untuk ibadah kepada Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Tadi ada sesuatu yang menarik dari Ustadz Danu katakan bahwa dari apa yang kita lakukan itu bisa tercermin dalam fisik kita. Sakit yang kita rasakan. Bahkan dari usia muda, tua, dan bahkan orang yang menjelang ajalnya menghadapi, menjelang ajalnya menerima rasa sakit, itu juga akibat buah tangannya dia, emosi yang terpendam.